Oke, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi. Saya Yuliana Ananto, biasa dipanggil Yuli. Saya ini sekarang siaran langsung live dari kediaman saya di Tabanan, Bali. Nah, pada malam hari ini, seperti yang tadi baru kita share, hari ini kita mau cerita tentang gimana cara menata body hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, malam hari ini juga saya nggak sendirian nih, nanti saya ditemenin oleh salah satu rekan saya, adik ketemu gede, namanya Wahyu Handayani. Weh, udah dandan cantik orangnya nih. Nah, teman-teman yang udah lihat ini ya, oke, saya share screen ya. Mungkin tadi teman-teman sudah lihat flyernya ya, ada yang ketawa ketiwi lihat flyernya, karena itu sebentar, saya share screen. Nah, oke, udah terlihat slide-nya? Minta feedback-nya kalau sudah terlihat slide-nya. Jadi sambil menunggu feedback, saya nemu foto ini lucu. Jadi ceritanya ada tukang ojek yang pasang foto, dia bilang rugi deh kalau bonceng orang gendut gitu kan, karena harus beli ban sama sok bakernya 250.000. Dapat gojeknya mungkin cuma 10-20 ribu, tapi ongkos buat ganti spare partnya 250.000 karena rusak motornya, harus gonceng orang gendut. Nah, jangan sampai kita ngalamin ya ngalamin hal yang seperti ini, diomongin seperti ini kan gak enak banget ya. Nah, lalu ada salah satu quote juga yang saya dapat dari Mbak Google ya, saya dapat quote gitu. Jangan sampai kita menggali kuburan kita sendiri dengan sendok dan garpu. Gitu. Dalam banget nih artinya nih kalau buat saya, karena kita makan dengan sendok dan garpu, dan kalau kita nggak kontrol makanan kita nggak jaga, sebenarnya kita lagi gali kuburan untuk diri kita sendiri. Ini yang sering nggak disadari oleh banyak orang ketika mengejar kenikmatan dalam makan, dalam kegiatan makan ya, kenikmatan di lidah yang hanya 10 cm aja. Benar nggak sih? Dan efek ke bodinya tuh suka nggak dipikirin. Nah, padahal kasihan loh, tubuh kita itu sebenarnya kalau sudah mungkin dia sudah protes, mungkin dia sudah nggak nyaman gitu kan, tapi kitanya cuek aja. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada malam hari ini nanti bisa dapat titik lebih menangkap ya gimana kita seharusnya mencintai tubuh kita, karena tubuh kita cuma satu. Bener nggak sih? Tubuh kita ini cuma satu, nggak ada spare partnya, nggak bisa diganti. Kalau rusak tuh gimana mau ganti spare partnya, ya kan? Nggak usah diganti spare part aja, kalau sampai sakit atau ada yang rusak nih onderdilnya atau sakit lah bahasa umumnya, perawatannya mahal. Bener nggak sih? Sekarang kalau yang nama biaya ke rumah sakit tuh nggak cukup 1-2 juta. Kalau udah kena sakit, kalau cuman sebatas flu ya masih oke lah ya, asal bukan C19 ya. Tapi kalau yang sakitnya yang berkaitan dengan tiba-tiba sakit jantung, kemarin ada yang cerita ke saya, orang mengalami batu empedu, livernya rusak, atau diabetes, stroke yang sudah umum, itu butuh biaya yang sangat besar. Bisa puluhan juta, bahkan bisa tak terasa kalau dihitung-hitung bisa sampai ratusan juta. Kalau di total dengan semua biayanya. Terus dapatnya apa? Dapat nggak nyaman. Nah, kenapa kita nggak coba mentreatment tubuh kita lebih baik dengan lebih paham tentang pola makan sehat dan bagaimana kita bisa merampingkan tubuh kita dengan program ini yang hanya dalam waktu 30 hari. Oke, sebentar saya, slide-nya, sorry. Kita balik ya. Nah, oke. Nah, apa itu lemak?
Lemak ini sebenarnya cadangan energi dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita juga perlu yang namanya lemak, karena lemak ini berfungsi untuk melindungi organ vital di tubuh kita. Jadi kita punya organ vital kan dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Ini harus dilindungi oleh yang namanya lemak, supaya kalau kayak kena benturan, lemak tuh kayak spon ya, nggak langsung menghantam si organ gitu. Tapi sayangnya ketika kita makan berlebihan, lemak ini numpuk. Jadi kalau kita makan berlebihan, makanan yang masuk itu kan diubah menjadi energi. Jadi untuk kita kegiatan. Tapi kegiatan kita makanannya berlebihan, yang nggak terbakar jadi energi, itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah kalau sudah berlebihan, itu sangat berbahaya sekali. Nah jadi menurut riset dari ilmu kesehatan, ini adalah beberapa ukuran lemak, standar lemak yang harus kita jaga nih. Jadi kayak misalnya orang binaraga ya, kalau orang binaraga itu dia lemaknya sedikit sekali gitu, cuman 1-4% gitu maksimal. Yang sampai body seperti ini pun cuman 11-12% gitu. Nah, yang ini masih dalam kategori sehat. Tapi kalau sampai yang udah di bawah nih, nah ini udah mulai menggemuk, apalagi yang seperti di kanan bawah ya, pojok kanan bawah ini 35-40%. Wah, ini tabungannya udah nggak bagus banget banget. Kalau kita punya deposito tabungannya 35-40%, itu kita kaya raya ya. Tapi kalau tabungan lemak nggak bikin kaya lemak, nggak bagus, mendingan kaya duit aja. Nah, kalau misalnya perempuan, jadi untuk laki dan perempuan nih beda ya, ukuran lemak yang harus dijaga. Secara umum tubuh mungkin wanita ini lebih tinggi, lebih tinggi yang ini untuk yang perempuan, karena perempuan itu kan bodinya lebih bohai ya gitu kan. Ada payudara, ada bokong, dan beberapa bentukan. Jadi lemaknya itu lebih tinggi, tapi tetap ada yang harus ukuran yang dijaga. Jadi kita jaga kadar lemak kita jika kita bukan olahragawan, itu antara 25-30%. Nah, cara ukur lemak itu gimana? Itu ada satu timbangan khusus, itu yang untuk mengukur lemak. Atau misalnya kita bisa ngukur kira-kira sih biasanya dari mengukur lingkar pinggang, itu juga bisa kalau secara manual. Lingkar pinggang, atau kita ukur dengan telapak tangan kita. Kalau sudah melebihi 4, kalau nggak salah, saya ingat ya. Jadi melebihi 4, jadi kita ukur kalau udah melebihi 4 jengkal, itu artinya sudah overweight di bagian perut. Ukurnya seperti itu kalau cara manual. Ya, tapi kalau kita punya timbangan atau misalnya ke tempat yang ada untuk mengukur timbangan lemak, itu ada timbangan khusus namanya timbangan Omron, itu bisa keluar angkanya. Jadi kita bisa lihat berapa persen kadar lemak di dalam tubuh kita gitu. Oke. Ya. Nah, ada salah satu lemak yang mengelilingi organ penting dalam tubuh di dalam rongga perut, itu yang namanya visceral fat. Nah, kalau untuk beberapa yang sudah sering berkutat dengan istilah-istilah diet, biasanya ini sering banget disebut-sebut istilah visceral fat ini. Visceral fat ini salah satu yang dianggap cukup harus diperhatikan karena ini cukup berbahaya. Ini cukup berbahaya, jadi ini juga ada ukurannya. Kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, ini adalah gambar jantung ya. Nah, ini jantung yang sehat tuh seperti ini, jantung manusia ya teman-teman ya, bukan jantung ayam. Beda kan bentuknya. Nah, ini jantung manusia. Kalau misalnya visceral fat ini, nah ini terbungkus lemak. Jadi teman-teman ngebayangin kalau visceral fat kita tinggi, lalu jantung kita terbungkus oleh lemak sebanyak ini, kerjanya berat nggak? Kerjanya tuh berat banget. Jadi sudah jantung itu harus setiap saat, jantung kan kerjanya nggak berhenti, benar ya? 24 jam non-stop, kalau berhenti kan kita sudah nggak ada istirahatnya nih. Jadi dia harus memompa darah untuk ke seluruh tubuh, untuk sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Ini kerja jantung. Jantung itu besarnya paling cuma sekepalan tangan kita.
Nah, kalau dibebanin dengan lemak yang seperti gambar di sebelah kanan, kan kasihan. Jadi dia begitu mompa, menurut saya, jadi teman-teman ngebayangin deh kalau kalau yang harusnya mompa begini, lalu kealangan lemak, mompanya kan nggak maksimal. Itu sebabnya eh, sering sekali kalau teman-teman dengar ada yang anak muda atau yang berusia 20-30-an tiba-tiba meninggal. Pernah nggak dengar ada teman atau saudara atau kita dengar artis yang tiba-tiba meninggal pas kita tanya apa cari tahu penyebabnya apa itu serangan jantung. Nah, itu bisa jadi salah satunya karena jantungnya itu udah terbungkus lemak, jadi jantungnya udah lelah dan tiba-tiba pada saat itu aja udah berhenti nggak mau bekerja lagi dan akhirnya ya sudah nyawanya nggak tertolong lagi. Jadi sayang banget ya sebenarnya kalau ada hal yang masih bisa kita hindari, yang bisa kita selamatkan, yang bisa kita atasi, ada solusinya, tapi kita nggak lakukan, terus nyawa kita yang jadi taruhannya, bener nggak? Nah ini angka visceral fat itu yang masih ditolerir adalah 1-9. 1-9, kalau di atas 9 itu sudah resiko, dan di atas 12 itu sangat beresiko. Gitu. Nah, saya sendiri kebetulan saya senang jalanin pola hidup sehat sudah sejak lama ya. Jadi visceral fat saya itu ada di angka sekitar 2-3. Nah, jadi biasa orang-orang yang tanda petik kurus itu visceral fat-nya nggak tinggi. Gitu. Jadi nah ini nih cara taunya gimana? Sama cara taunya itu bisa dengan timbangan yang tadi saya bilang itu, timbangan Omron, atau memang kita biasanya udah ada ukuran orang dengan tinggi sekian dan berat badan sekian, umumnya visceral fat-nya berapa, itu juga sudah ada angka kurang lebihnya. Tapi teman-teman bisa perkirakan aja kalau misalnya memang kita sudah merasa tubuh kita ini obesitas, sudah pasti visceral fat-nya tinggi. Nah, cuman di angka berapa nih? Gitu nanti saya minta salah satu ini ya, sahabat saya ini juga sharing karena beliau juga pernah ngukur nih visceral fat-nya. Oke, sebentar. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah BMI. BMI ini sebentar, saya punya teman yang tadi saya bilang, dia tuh lebih ahli kalau cerita tentang BMI. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, ini Wahyu Handayani, ini adik saya, adik ketemu gede, ya dia domisili di Salatiga, yuk kita persilahkan. Silakan di-unmute. Halo, suara saya masuk ya, Ci? Sudah. Nah, boleh dong, sebelum cerita BMI, oh ya mungkin Wahyu perkenalkan diri dulu. Oke, teman-teman semuanya, makasih udah mau bergabung di pertemuan kita malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Handayani. Saya ibu dari 4 orang anak, saya tinggal di Salatiga. Kayaknya itu aja perkenalannya, Dek, Ci. Ya, Tadi sih ngomongin yang visceral fat itu ya. Mungkin Saya kok Wahyu boleh cerita sedikit. jadi Wahyu wow gitu ini ya. kan punya pengalaman nih dengan berat badan yang berlebih dulu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu Ya, nih, sebelum jalanin program diet sehat. Dia boleh cerita nggak dulu berat badannya yes, sampai berapa? gitu. Setelah punya anak berapa? Mulai naik berat badan nih. Mulai naik berat badan itu sejak punya anak yang nomor 2 itu udah mulai naik terus. Sempat turun tapi naik lagi sampai ke 88 kg. Terus pernah itu juga nimbang itu lemak perut saya di angka 22, Ci. Visceral fat-nya angka 22 ya? Betul. Wow, tinggi sekali ya. Karena tadi yang kalau sampai angka 12 aja udah resiko ya. Ini sampai Sangat 22. beresiko. Terus yang dialamin Iya. yang rasa dialamin di badan kan tentu body nggak nyaman kan. Waktu itu keluhannya apa? Banyak sih keluhannya kayak nyeri di lutut, terus telapak kaki itu berasa apa ya, kayak
orang Jawa bilang apa sih, kayak jarum gitu, sakit, kayak ketusuk-tusuk kayak gitu. Terus ini tengkuk ini rasanya kalau misalnya buat sholat itu rasanya nggak nyaman, kalau ruku sama sujud itu nggak bisa, yang istilahnya ibadah itu nggak bisa nyaman, nggak bisa lama kayak gitu sih. Terus sama ya itu badan apa, baju tuh semuanya nggak muat sih. Masa harus beli baju terus. Beli baju semakin lama makin besar lagi ukurannya. Oke, Ntar itu pakai mungkin sarung lagi. pakai spray. Ya, Pakai sarung itu aja nggak muat. Pernah pakai sarung itu nggak bisa di apa, nggak bisa dibenerin loh sih. Sarung kan. oke. Ya, ya itu intermezzo ya teman-teman ya. Tapi itu kisah, kisah nyata ya. Mungkin lucu kedengarannya, tapi itu beneran gitu dan miris Tapi itu sebenarnya. nyesek, di nyesek loh di saya. Sarung itu kan lebar kan, itu aja nggak bisa loh. Nggak bisa dibenerin gitu. Oke, oke, oke. Nah, ya udah nanti kita lanjut ceritanya ya. Kayaknya teman-teman pengen tahu nih, tapi kita Oke, lanjut dulu. Apa itu BMI? Mungkin bisa bantu jelasin. oke. BMI ini adalah apa, body body mass index. Jadi ini sebuah indikasi buat kita tuh mengukur kita itu masuk ke zona normal atau overweight atau obesitas. Jadi antara obesitas dengan overweight itu beda banget ya teman-teman. Kalau overweight itu dia hanya sedikit lebih tinggi daripada normal, tapi kalau obesitas itu dia resiko kematiannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berat badannya normal dan overweight. Jadi kalau overweight itu gemuk, tapi kalau obesitas itu lebih dari gemuk. Nah, obesitas sendiri itu ada beberapa kelas. Jadi ada obesitas kelas 1, obesitas kelas 2, dan obesitas kelas 3. Semakin tinggi persentase obesitasnya itu akan semakin sangat beresiko untuk jiwa kita kayak gitu. Jadi kalau di Asia ya nilai normal itu berkisar 18,5 sampai 22,9. Nah, itu masih normal gitu. Tapi kalau udah 25 ke atas itu dia udah overweight. Kalau saya dulu pernah di obesitas kelas 2, Ci. Jadi pernah di angka 36 berapa gitu. Itu serem banget gitu. Terus caranya ngukur kayak gimana ya? Sebetulnya cara ngukurnya gampang sih. Kita bisa masuk ke Google, cari kalkulator BMI. Nanti kita di situ tinggal memasukkan tinggi badan sama berat badan. Nanti klik hitung, nanti keluar sendiri BMI kita itu berapa. Sangat-sangat mudah sih untuk mengetahui angka BMI. Jadi BMI itu misalnya kita bisa tahu nih orang ini tuh masuknya normal, gemuk atau obesitas, apakah harus perlu menurunkan berat badan atau menjaga berat badan tetap stabil, itu kita bisa mengetahui lewat BMI. Kalau misalnya nggak ada kayak timbangan tadi yang apa, timbangan yang komplit tadi ya, Ci. Jadi kalau timbangan Iya, itu kan lebih apa, bisa tahu lemak perut, terus persentasi lemak seluruh tubuh itu kita bisa tahu dari timbangan. Tapi kalau nggak punya timbangan, kita bisa menggunakan kalkulator BMI ini untuk mengetahui indikasi kita ini gemuk atau kita obesitas kelas 1 atau kelas 2. Jadi kita bisa langsung menindaklanjuti nih, solusinya apa nih kalau misalnya aku gemuk, aku harus turun berapa kilo lagi. Obesitas aku harus kayak gimana, itu bisa lebih cepat juga dengan BMI kayak gitu sih. oke. Nah, kalau teman-teman mau ukur secara manual, itu jadi bisa dengan tinggi badan, berat badan sekarang dibagi tinggi badan kali 2. Kali kuadrat. Maksudnya tinggi badan. Kalkulator. Jadi bisa hitung sendiri kalau nggak mau cari di Google. Jadi misalnya kalau berat badan 75, tingginya 1,65 meter, ya berarti 165 Badan. cm. Berarti 75 dibagi 1,65 kali 1,65 gitu. Nah, 1,65 itu angkanya berapa? Dia 75 dibagi dengan angka itu, nanti dapat angkanya berapa? Itu adalah angka BMI kita. Seperti itu ya. Jadi kalau kayak orang tinggi 165, beratnya 75, itu BMI-nya 27,55. Itu berarti masuk ke overweight, belum masuk ke obesitas. Kira-kira kayak gitu. Oke,
Ya, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Overweight dulu. Nah, selanjutnya ada yang namanya body age. Oke, ada yang namanya body age. Body age ini kurang lebih itu sama. Jadi kalau misalnya ini nih kalau berdasarkan apa namanya analisanya ya, diukur berdasarkan kemampuan metabolisme kita. Jadi kemampuan kita dari membakar lemak menjadi energi, ya. Lalu dari berat badan dan kadar lemak tubuh itu kombinasinya nanti hasilnya body age kita sesuai enggak. Jadi kita punya dua usia ya, body age dengan di tubuh dan body age di mana usia yang sesungguhnya ya. Mbak Wahyu standby ya, belum belum selesai kita. Nanti kita mau ngobrol lagi soalnya. Nah, jadi di body age ini adalah kalau misal orang yang gemuk, body age-nya biasanya lebih tua daripada usia aslinya. Ya, jadi salah satu caranya ya kita harus olahraga rutin dan kembali lagi ke pola makan dan pola hidup yang sehat. Kalau kita minimal kita jaga seimbang, tapi kalau misalnya yang baik itu di bawahnya. Contohnya kalau untuk saya sendiri body age saya itu 7 tahun lebih muda daripada usia yang sesungguhnya. Seperti itu ada ukurannya yang kalau kita di timbangan yang tadi saya bilang timbangan Omron itu. Nah, ini contoh pengukurannya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah contoh yang biasanya umumnya kalau orang usia 37 beratnya hampir 75 ya, biasa kadar lemaknya itu udah merah 22%, visceral fatnya 11, ya BMI-nya 25,9, body age-nya tuh 44 tahun. Tuh, kayak gitu ya. Terbalik nih jadinya dengan yang saya nih gitu. Jadi nah ini teman-teman bisa lihat beberapa contoh yang ada di sini. Sementara nih coba lihat yang paling bawah. Ada orang usia 36 ya beratnya 48,9, itu lemaknya masih dalam kategori aman, visceral fatnya cuma 2, BMI-nya 19,6 ya termasuk kategori ideal sekali cenderung kurus. Body age-nya 31 gitu. Jadi punya tubuhnya sehat banget. Jadi body age lebih muda daripada usia yang sesungguhnya. Keren. Jadi apa tampak lebih muda, lebih fresh. Jadi kalau orang gemuk tuh sering kali juga jadi tampak usia kelihatan lebih tua, ya kan? Karena body age-nya itu lebih tinggi. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hal kalau misalnya terjadi obesitas, nafas pendek itu pasti karena seperti saya bilang kan organ kita tertutup oleh lemak, jantung mompanya nggak bisa maksimal, ya paru-paru otomatis efek kan ke pernafasan, paru-paru kita juga mungkin tergencet oleh lemak-lemak tubuh, jadi nafas kita lebih pendek. Kalau kita gemuk, obesitas, masalah kulit itu pasti kulitnya lebih kusam ya. Kalau untuk orang yang kadar lemak tinggi itu biasanya kulit lebih kusam, kadar hidrasinya, kadar air dalam tubuhnya itu juga kurang. Nyeri lutut, ini yang tadi diceritain juga sama Mbak Wahyu ya, nyeri lutut, dialami asam lambung naik. Nah, ini saya sering banget temuin teman-teman yang kalau gemuk itu mengeluh asam lambung naik. Akhirnya itu jadi alasan buat makan lagi, makan lagi, makan lagi. Padahal asam lambung naik itu karena pola makannya tidak sesuai gitu. Jadi bukan karena lambungnya kosong gitu ya. Nanti ini bisa kita pelajari lebih lanjut. Depresi, tentu bisa mengalami depresi. Gimana nggak stres ya kan, baju makin nggak muat, jalan susah, duduk di mana-mana rasanya nggak nyaman. Apalagi yang duduk di bus gitu kan, di bus wah nggak leluasa, sempit kayak gitu. Terus mendengkur, ya karena ini paru-parunya, organ pernafasnya tergencet, jadi pasti mendengkur. Sakit punggung, beban berat kan, tubuh mengalami beban berat sehingga tulang belakang kita itu juga menyangganya lebih, ya bebannya lebih berat ya.
Kalau kayak tadi gambar di motor itu aja shockbreaker-nya bisa rusak, tulang punggung kita sebenarnya juga kasihan banget harus menahan beban lemak yang begitu tinggi. Hipertensi, ya, tekanan darah meninggi ya karena kadar lemak dalam darah juga pasti tinggi, apalagi didukung dengan pompa jantung yang tidak maksimal tadi. Menstruasi tidak teratur, varises, efeknya banyak sekali sebenarnya. Tidak cuman ini aja, banyak sekali resikonya tinggi banget kalau kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik alias obesitas. Obesitas dan kanker ini adalah resiko-resiko kalau kita overweight ya, resiko-resiko kanker yang bisa timbul di tubuh kita dari kanker tenggorokan, kanker hati, ginjal, terus ini kolorektal nih saya nggak paham tapi sekitar rahim ya, rahim terus prostat, eh, pasca menopause untuk yang kanker payudara, untuk yang pasca menopause, yang sudah mengalami menopause maksudnya. Lalu ada gallbladder kanker, pankreas, rahim, kanker rahim, macam-macam lagi ya gitu ya. Jadi resiko-resiko ini mengancam kalau kita obesitas, kalau kita nggak mulai mawas diri istilah untuk diet gitu. Ini sebenarnya sudah mengancam gitu. Jadi ini nih bukannya nakut-nakutin, tapi ini adalah berdasarkan hasil analisa kesehatan dari dari lembaga-lembaga kesehatan dan ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi artinya risikonya tinggi untuk mengalami penyakit-penyakit seperti ini. Nah, ini adalah gambar-gambar seperti tadi jantung yang terbungkus lemak, lalu dalam saluran darahnya ini juga apa namanya? Ini teman-teman kalau perhatiin nih sebelah kiri ya saya kursor saya nggak entah kelihatan nggak? Lazia mungkin cerita sih. Ya, sorry. Ini ada lemak-lemak yang menutupin saluran darah kita. Jadi saluran darah kita itu kan sebenarnya kecil, bukan segede selang-selang air ya, kecil. Lalu kalau misalnya dinding-dindingnya itu terbungkus oleh lemak, ya ini yang menyebabkan kolesterol jadi tinggi dan sirkulasi darah nggak lancar. Dan ini yang bisa menyebabkan ya aliran darah nggak lancar di jantung bisa menyebabkan jantung tersumbat akhirnya terkena serangan jantung atau kalau sumbatannya di otak jadinya kena stroke seperti itu. Nah, ini juga fatty liver. Fatty liver ini juga mengerikan sekali. Ini nih dialamin juga sama ayah saya ya. Ayah saya itu gejalanya itu kena batu empedu, ya berusaha dengan terapi herbal segala macam, akhirnya tidak bisa dan mau nggak mau harus operasi dan ketika dioperasi ternyata sebagian dari hatinya itu sudah rusak jadi harus dipotong gitu. Jadi itu masih bisa ditolong dengan operasi tapi kalau misalnya enggak, nah biasanya fatty liver ini kalau kita tes lab ini juga berhubungan ke ini SGOT, SGPT-nya biasanya tinggi gitu. Jadi ada pernah teman saya pas cek lab ya tinggi sekali SGOT, SGPT-nya, akhirnya sama dokter disuruh diet 2 minggu, setelah 2 minggu tuh turun. Jadi fatty liver ini juga bahaya karena liver ini kan tempat menyaring kotoran, tempat menyaring racun. Jadi kalau kita nggak sengaja terpapar racun atau namanya kita hidup lah kan pasti ada terpapar zat-zat kimiawi dan segala macam entah dari pewarna, pengawet makanan macam-macam itu disaringnya di hati. Jadi kalau hatinya rusak, tubuh kita kan nggak punya proteksi ya. Hati ini salah satu komponen sangat penting kan ya di tubuh kita dan kalau kita sampai hatinya rusak, kita mau transplantasi hati biaya mahal sekali gitu. Kalau teman-teman tanya cari deh Pak Dahlan Iskan, itu beliau yang udah pernah transplantasi hati, prosesnya nggak mudah, biayanya tinggi banget, operasinya di Tiongkok, nggak tahu habis berapa ratusan juta atau miliar, dan setelah itu pun tiap hari harus konsumsi obat supaya tubuhnya nggak menolak hati, hati yang
diganti itu, dan nggak semua orang juga bisa punya kesempatan itu. Jadi kan lebih baik kita jaga ya, lebih baik kita jaga sehat, jadi kita nggak usah deh ngalamin yang macam-macam kayak gitu, betul nggak sih? Nah, lalu ini juga ada yang gangguan ginjal. Nah, ginjal-ginjal kita kalau rusak, jadi sama kalau teman-teman sering dengar orang yang sakit ginjal atau gagal ginjal sampai harus cuci darah, itu benar-benar nggak nyaman dan habisin uang banyak. Dan kalau kita sakit, bukan kita juga hanya nggak nyaman, tapi kita juga nyusahin keluarga, benar nggak? Nyusahin keluarga, keluarga jadi susah, jadi sedih, dan akhirnya harus keluar biaya banyak. Dan kalau ini kita bisa cegah, kan akan lebih baik, benar nggak sih? Daripada kita harus ngeluarin biaya banyak untuk mengalami hal seperti ini, biaya material dan imaterial kalau saya bilang. Oke, ini ya. Jadi seringkali orang kalau ditanya butuh uang buat apa gitu? Buat renovasi rumah. Rumah harus dicat ulang, harus mau bikin teras, mau bikin dapur segala macem. Tapi jarang sekali orang menyediakan budget untuk renovasi tubuh, benar nggak? Kenapa renovasi rumah? Karena rumah itu ada sesuatu yang kita huni, kita lihat setiap hari rumah kita, dan kita mau tinggal di rumah yang nyaman, dan mungkin kita juga biar nggak malu kalau terima tamu ya, rumah kita bagus, nyaman, atau dilihat tetangga bagus, tapi kita sering lupa kalau tubuh kita ini adalah rumah kita yang sesungguhnya. Tubuh kita ini rumah kita sesungguhnya. Kalau rusaknya rumah, kayak misalnya temboknya udah kusam, kita masih bisa lihat dengan mata. Tapi kalau ondel di dalam tubuh kita yang rusak, kita kan nggak bisa ngelihat. Itu yang membuat orang jadi sering lengah ya menurut saya. Padahal kalau ngaca tuh udah kelihatan bodinya gede. Tapi karena dia merasa, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Masih bisa gini kok, masih bisa gitu kok. Aku masih lincah kok, misalnya gitu. Jadi terus-menerus mencari excuse, mencari alasan bahwa nggak apa-apa, aku nggak perlu diet. Padahal kalau misalnya kita sakit, apa gunanya rumah yang bagus? Ya nggak sih? Kalau misalnya kita cuman harus sering di rumah sakit, apa gunanya rumah yang bagus? Betul nggak? Jadi sebenarnya ini mungkin bisa jadi lelucon gitu, renovasi rumah atau tubuh, tapi kalau kita renungin lebih mendalam lagi, sebenarnya ini kayak kayak suatu tamparan buat saya. Apa gunanya rumah bagus kalau tubuh kita ini nggak dijaga dengan baik, dan kita akhirnya nggak bisa menikmatin rumah yang udah kita bangun itu. Kan alangkah indahnya kalau rumah kita bagus, tubuh kita bagus, kita bisa nikmatin rumah kita untuk jangka panjang. Dan kita bisa menua dengan happy, dengan bahagia, dengan anak cucu, bisa nemenin bukan anak cucu nungguin kita di rumah sakit. Betul nggak? Ini yang suka kita nggak pikirin jangka panjangnya. Setiap dari kita pasti pernah deh ngalamin, nggak mungkin enggak. Setiap dari kita pasti punya keluarga yang pernah sakit, atau punya orang tua atau kakek nenek. Kalau teman-teman ingat, teman-teman coba berkaca aja, apakah kalau punya orang tua atau misal kakek nenek yang menderita stroke, diabetes, sakit jantung, yang berbulan-bulan harus di rumah sakit, terus yang bergantian, kita lihat harus yang nungguin, belum lagi bingung masalah biaya dan segala macam. Apakah kita mau hal itu terjadi pada diri kita? Jadi gitu aja kita bertanya pada diri sendiri. Ya. Nah, banyak sekali orang yang mencoba berbagai jenis diet, tapi hasilnya yo-yo kalau mainan yo-yo bisa jago main yo-yo keren ya, tapi kalau dietnya yo-yo itu nggak keren. Jadi turun 1 kilo, naik 2 kilo, turun 2 kilo, naik 5 kilo, sering banget ya. Ya, kenapa yo-yo? Karena orang suka cari instan, maunya cari cara instan, tapi akhirnya nggak konsisten. Karena cepat turun, biasa cepat naik juga. Dan nggak ada
pendidikan untuk pola makan yang sehat gitu. Jadi cuma nyari turun instan sesaat, tapi bukan untuk pola makan yang ideal tuh sebenarnya seperti apa. Jadi nggak mendidik tubuh kita gitu, nggak mendidik lidah kita. Terus fokusnya di diet yang konvensional itu adalah lebih banyak ke berat badan. Hanya ke berat badan saja. Berat badan itu, padahal berat badan itu cakupannya bukan hanya lemak, tapi ada massa air, massa lemak, massa otot. Dan ketika berat badan turun, ini yang turun ketiga-tiganya. Yang bahayanya lagi, ketika kita tidak tepat menjalani dietnya, yang turun itu malah massa air sama massa otot. Tapi massa lemaknya enggak turun. Ini malah bahaya, karena sebenarnya yang bahaya dari tubuh ini adalah lemak. Air kita butuh. Tubuh kita ini komponennya sebagian besar air. Bahkan otak kita kan 80% kandungannya air. Jadi kalau air ini berkurang, ini malah kita bahaya banget untuk jiwa kita gitu. Nah, otot ini adalah untuk kekuatan kita nih. Ini bagus kan. Tapi kalau lemaknya yang tinggi, malah bahaya gitu. Saya sangat pernah ingat salah satu artis itu siapa namanya? Bukan Whitney, Maria Carey ya. Maria Carey kan dia sempat gemuk banget karena dia memperbesar payudara, terus dia menggemukkan badan, dan waktu setelah dia melahirkan anak kembarnya itu dia berusaha dietnya tuh diet air. Padahal itu kalau menurut saya itu salah banget gitu. Dietnya diet air. Iya, air mungkin menyusut, ketika air dalam tubuh menyusut ya ditimbang ya turun gitu. Tapi itu sungguh diet yang nggak tepat. Jadi ketika kita salah fokus, itu hasilnya nanti berat badan mungkin turun, secara timbangan turun, tapi keluhan di badan belum tentu teratasi. Bisa aja tetap lemas, tetap loyo, tetap sakit-sakitan, bahkan malah jadi lesu, kusam, ya, terus loyo kitanya. Dan yang ketiga, kalau di diet komisional itu yang sering orang takutkan itu adalah karena makannya dibatasin. Bener nggak sih? Nggak boleh makan. Terus jangan makan ini, jangan makan itu. Terus abis itu kalau lapar nggak boleh makan, mesti ditahan-tahan. Kayak menderita banget gitu. Dan itu yang bikin orang sering kali akhirnya jadi males diet karena ketakutan disuruh nggak makan. Akhirnya jadi sakit mah gitu kan. Radang sendi dan lain-lain gitu. Nggak makan, terus gantinya sama minuman-minuman atau obat-obat yang pelangsing instan begitu, akhirnya malah jadi menimbulkan resiko lain di tubuh kita, membahayakan tubuh kita sendiri. Gitu. Itu karena dengan pola makan yang pengertian yang salah, mindset yang kurang tepat ya kalau di sini saya bilang. Nah, kita punya program yang namanya TR90 gitu kan. TR90 ini adalah yang tadi saya bilang gitu, gimana menata tubuh kita hanya dalam waktu 90 hari. Nah, kenapa TR90? Apa bedanya dengan diet konvensional yang tadi udah kita sebutkan tadi? TR90 ini adalah satu-satunya program pengolahan berat badan yang langsung mengatasi kegemukan itu pada tahap genetika. Jadi bekerjanya di level genetika. Jadi genetika ini maksudnya gini, ada orang yang kemampuan penyerapan energinya bagus. Jadi dia makan sebanyak apapun tetap kurus. Pernah kan ketemu orang seperti itu ya? Ada juga yang penyerapan energi nggak bagus nih. Jadi makan sedikit, gemuk. Makan sedikit, kok ini padahal makan udah sedikit loh gitu, tapi tetap gemuk gitu. Itu karena genetikanya itu bekerja, setiap makanan masuk langsung diubah jadi lemak. Nah, oleh TR90, ini adalah hasil riset dari para ilmuwan selama bertahun-tahun yang akhirnya menemukan satu formula di mana program ini bisa membuat genetika kita, dia membenahi nih genetika kita. Jadi diubah ketika makanan yang masuk harusnya diubah sekian besar jadi energi, hanya sekian besar yang disimpan jadi lemak. Tapi kalau lemak sudah berlebih, artinya ada gini-gini. Jadi ada rumusannya gitu. Dalam artian gini, dibuat agar genetika ini kita memahamin bahwa genetika
mungkin nggak diubah jadi genetika orang kurus ya, nggak drastis seperti itu, tapi genetika kita itu dididik bahwa jangan diubah segala makanan langsung diubah menjadi lemak gitu. Jadi pendekatannya lebih ke genetika, itu salah sebabnya diet ini biasanya rata-rata berhasil pada banyak orang dan tetap tetap walaupun sudah 90 hari itu tidak kembali lagi. Dan bahkan ada beberapa orang yang setelah 90 hari terus terus menyusut berat badannya sampai menyentuh berat badan yang ideal dan akhirnya stabil di angka yang ideal itu. Nah, kalau diet konvensional itu sama sekali nggak menyentuh level genetika, apalagi yang kalau teman-teman yang pernah konsumsi obat-obatan pelangsing yang instan, itu bahaya banget sebenarnya. Karena ada yang fungsinya seperti pencahar. Oke, ini ada pertanyaan nanti ya Mbak Afrina di akhir ya. Saya terusin dulu. Nah, alasan kedua, kenapa TS90? Kalau diet yang lain, kita harus nahan-nahan lapar, nggak makan kan. Akhirnya begitu makan, kalap malah kadang-kadang. Kalau di sini justru harus makan. Bahkan harus makan 5 bahkan harus makan 5 kali. Jadi 3 kali makan besar, 2 kali snack. Itu malah harus diwajibkan. Dan tidak boleh nahan rasa lapar. Kalau di diet ini. Jadi ini banyak orang bilang, ih enak banget kalau TR90 mah gitu. Malah disuruh makan terus. Kalau teman-teman mau lihat yang sudah jalanin itu malah makan. Saya lihat, porsinya malah banyak-banyak gitu. Malah enak-enak makanannya. Nah ini contohnya ya. Contohnya untuk store ini adalah untuk karbohidrat. Karbohidrat jadi cukup 1/5 ya, 1/5, ini kurang lebih 1/5 dari porsi makan kita. Dan yang bagus itu yang disarankan adalah nasi berat merah, terus 1/4 itu adalah dengan protein ini adalah burn ini kenapa dibilang burn, karena burn ini untuk membakar lemak, jadi separuh piring ini adalah untuk porsi yang burn, untuk yang pembakaran ya, untuk pembakaran ini yang juga membentuk massa otot gitu. Burn yang satu itu adalah yang non protein, misalnya seperti trim shake gitu kan, telur. Terus yang burn yang satu lagi adalah seperti daging-dagingan gitu, daging-dagingan. Jadi yang satu bisa tahu, tempe, yang ini juga bisa. Jadi protein nabati sama protein hewani. Nah, untuk yang perlindungin tubuh ini adalah dengan sayur dan buah-buahan gitu. Di porsi yang ini seberapa nih? 2/3 dari separuh ya. Kira-kira teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Oke. Dan yang ketiga adalah fokusnya TR90 adalah untuk menghilangkan lemak dan mempertahankan massa otot. Karena kalau massa otot kita baik, lemak itu pasti turun. Ini juga dilakukan oleh para binaragawan, cuma mereka kan dietnya itu benar-benar lebih khusus lagi untuk pembentukan otot ya, makanya bentuk ototnya bisa kayak yang di gambar-gambar yang teman-teman udah sering lihat itu kayak Aderai, Deddy Corbuzier gitu kan. Itu lemaknya sedikit tuh karena ototnya yang tinggi dan itu pola makannya benar-benar dijaga dan ditambah dengan olahraga yang cukup giat untuk membentuk otot. Nah di TR90 secara programnya yang dikonsumsi itu udah otomatis untuk pembentukan otot dan menghilangkan lemak. Jadi ada ini ya, TR90 ini kan berupa program, ada yang dikonsumsi. Suplemen-suplemennya itu memang tujuannya untuk pembakaran lemak lebih cepat. Jadi hasilnya otot itu naik dan fatnya turun gitu. Sementara di produk lain itu nggak memperhatikan hal-hal itu, yang itu salah satu sebab jadi dietnya diet yoyo, naik turun efeknya seperti itu. Jadi nggak selesai problematika obesitasnya. Nah ini yang saya cerita tadi. Jadi ada dikonsumsi ini hanya 90 hari ya, ini ada suplemen yang untuk bekerjanya di level mind and body. Jadi mind and body itu maksudnya ada seperti yang
ini kan produknya semua herbal nih. Jadi ada beberapa bahan yang memang sudah diuji, itu secara otomatis membuat kita kayak jadi nggak cepet lapar, terus membuat kita lebih happy. Itu kayak teman-teman tahu kan kalau kita makan coklat, itu bikin kita happy kan, karena ada zat endorfinnya kalau nggak salah itu namanya ya. Itu kan bikin kita happy. Nah ini sih juga ada kandungan-kandungan seperti itu. Jadi kalau kita konsumsi itu kita bawanya happy melulu. Jadi kita nggak merasa diet itu yang susah, menyengsarakan, dan ketika kita happy akhirnya dapat manfaat juga lebih baik. Pembakaran lemak juga sudah di set sedemikian rupa oleh satu program ini yang harus dikonsumsi ini selama 90 hari gitu. Dan ini cuma 90 hari aja, bukan harus dikonsumsi selamanya. Ada beberapa program diet yang lain saya tahu, itu harus konsumsi terus selamanya. Jadi kalau stop minum, nanti dia berat badan naik lagi. Tapi kalau ini enggak, ini cukup 90 hari. Benar-benar seperti renovasi tubuh. Jadi tubuh tuh direnovasi tuk-tak-tik-tuk 90 hari, beres, setelah itu udah. Kita tinggal maintain aja, benar nggak kayak rumah. Jadi benar kayak rumah-rumah, kita mungkin renovasi, kalau yang agak berat kan renovasinya bisa berbulan-bulan tuh. Misal bikin dak atau bikin kamar tambahan atau apa itu bisa bisa 2-3 bulan. Tapi setelah itu udah kan rumahnya udah jadi, kita tinggal jaga aja, kita tinggal maintain. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kurang lebih sama. Jadi makanya kenapa istilah renovasi tubuh, karena sama seperti itu. Ini bukan untuk dikonsumsi terus-menerus, tapi cukup 90 hari aja. Dan kita dapat manfaatnya selamanya. Keren banget kan? Ini 100% herbal alami dan terdaftar resmi di buku pedoman kedokteran Amerika pdr.net. Teman-teman bisa cek di www.pdr.net. pdr.net ini adalah gini, referensi dokter-dokter di Amerika untuk memberi saran ke obat-obatan atau suplemen ke pasiennya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk masuk ke PDR ini nggak bisa sembarangan, harus terregister dulu, harus diuji klinis, lewat beberapa kali ujian dan seleksi, baru bisa masuk ke dalam kategori di PDR ini, masuk dalam referensi. Jadi di kedokteran itu mereka punya buku kamus obat-obatan. Jadi di Indonesia juga ada ya. Jadi kamus obat-obatan kalau untuk sakit jantung, sakit jantung kan macam-macam nih, obat yang disarankan apa ini itu gitu kan. Dan itu harus obat yang benar-benar terdaftar. Terdaftar itu artinya benar-benar sudah lolos sensor kan, karena direkomendasi oleh dokter. Nah ini juga sama, ini direkomendasi oleh dokter di Amerika. Dan itu terdaftar secara resmi di pdr.net. Dan TR90 itu termasuk yang sudah terdaftar resmi. Dan teman-teman bisa dilihat di sini, ini semuanya adalah herbal, 100%. Komponen-komponennya ada saffron, ada pomegranate ini apa 5 ya, dan macam-macam lainnya yang teman-teman kalau misalnya mau cari di Google, ini fungsinya, manfaatnya udah apa pasti ada. Google seperti itu. Oke. Jadi ada Jumpstart, ada TR kompleks, TR control, dan Trin Shake. Jadi dan ini manfaatnya masing-masing. Jadi Jumpstart ini untuk membakar lemak dan juga untuk mengendalikan nafsu makan dan juga bikin mood kita lebih baik. Dan di sini juga ada yang untuk pembentukan otot nih, dan yang kompleks, dan ini juga ada yang untuk untuk mengontrol nafsu makan juga, terus mengurangi rasa lapar dan untuk lebih membakar lemak. Dan ini adalah Trim Shake yang sama, ini ada protein yang untuk pengganti makanan gitu. Dan produk lain tidak ada yang terdaftar di buku PDR, malah mereka masih menggunakan zat-zat kimia yang sebenarnya bahaya buat tubuh kita. Salah satunya saya pernah punya saudara, dia minum-minum obat pelangsing gitu, yang biasa beli-beli gampang, beli-beli di supermarket atau apa. Kalau dia nggak minum itu, dia nggak bisa BAB. Itu bahaya banget, jadi tubuh kita kan jadi nggak alami. Bekerjanya jadi tidak alami kalau seperti itu. Nah ini adalah PDR ya. PDR, kalau teman TDR.net, kalau kita ketik Agelog itu ada, nah Agelog 90 dan penjelasannya di sana.
Dan keenam, tes 90 itu tidak perlu olahraga berat seperti aderai, nggak usah ya, seperti Agnes Monica, tidak usah. Tapi kita bisa olahraga ringan aja yang kita bisa lakukan di rumah ya. Ini contoh dengan alat sederhana, kalau nggak mau dengan alat juga banyak cara, kita bisa tabata, kita bisa jumping jack, bisa lompat tali, atau bisa sepedaan, atau jogging, yang teman-teman suka lakukan aja. Dan nggak butuh waktu lama, misalnya kalau sibuk, nggak sempat olahraga ya, olahraga tabata itu cuma 4 menitan kok. Cuma 4 menitan, singkat banget, dan hasilnya juga oke gitu, lumayan bikin ngos-ngosan. Jadi tidak harus dengan olahraga yang berat atau melelahkan, karena nggak semua orang cocok dengan olahraga seperti itu ya, bener ya? Nah, cocok untuk orang gemuk, orang kurus pun bisa ikut TR 90. Karena TR 90 ini sebenarnya bukan cuma untuk orang gemuk aja, karena dia untuk kembali yang tadi saya bilang, renovasi tubuh. Jadi tubuh yang terlalu kurus ini kan juga mungkin kurang ideal nih. Mungkin jadi ideal gitu. Contohnya saya punya temen yang dia tuh kurus, dia konsumsi TR 90. Jadi akhirnya tubuhnya menggemuk, tapi menggemuk yang sehat, bukan dengan banyak lemak. Tapi massa ototnya meningkat, bahkan malahan dia kurus tapi lemaknya tinggi. Jadi dia ikut TR 90, berat badannya naik, tapi kadar lemaknya turun. Akhirnya bentuk tubuhnya jadi lebih ideal. Nah, teman-teman bisa lihat otot 2 kilo dengan lemak 2 kilo tuh bedanya. Gede, jauh kan? Jauh banget nih teman yang di sebelah kiri bawah nih kelihatan nih. Lemak 2 kilo ini banyak banget volumenya, besar. Sementara otot 2 kilo ini kecil, padat deh, karena padat. Nah, ini yang orang kurus ikut tes 90. Jadi tadi kurus, akhirnya setelah 90 berat badannya jadi lebih ideal. Bahkan kalau untuk cowok nih dengan olahraga jadi lebih berotot, ada six pack-nya ya, lengannya juga ada ininya. Nah, ini adalah beberapa testimoni TR 90. Ini adalah salah satu apa ya? Salah satu leader nih, Pak Roni namanya. Jadi sebelum tes dulu, ya waktu anaknya masih kecil, ini umum banget ya, umum banget kalau kita udah nikah itu biasanya nggak perempuan aja, para bapak-bapak pun ikut membesar, menggemuk, dan para bapak-bapak biasa gendutnya di bagian perut, buncit. Nah ini setelah ikut tes 90 jadi punya ideal dengan olahraga yang cukup gitu. Nah, ini juga ada bapak-bapak di sini. Nah, ini dua-duanya ikut tes 90 dan ini setelah jalan 40 hari. Bahkan belum selesai aja, tubuhnya sudah kelihatan lebih shape, lebih ramping ya bapak yang ini kelihatan kan ya, yang baju garis-garis ini kelihatan sekali. Dan ini, nah, ini kelihatan nih hari pertama. Ini sebelum konsumsi, setelah hari ke-30, sehari ke-60 gitu. Karena perut buncit ini bahaya banget. Perut buncit ini artinya adalah tabungan penyakit. Ini bahaya. Nah, kalau yang punya suami yang perutnya buncit, nah harus tuh hati-hati. Nah, ini ada ibu. Ini salah satu ibu. Nah, teman-teman kalau yang punya, yang sekarang bodinya seperti yang sebelah kiri, mau nggak jadi bodinya sebelah kanan? Jadi lebih cantik. Kelihatan kan ya, lebih cantik, langsing, terus wajahnya juga kelihatan jadi lebih kenceng, lebih muda, ya kan? Nah, ini juga ada bapak ini nih ya. Ini nih biasa bapak-bapak pejabat nih yang kayak gini nih, pakai batik terus perutnya maju. Gitu. Nah, setelah diet tuh malah jadi kayak anak muda, nggak jadi kayak bapak-bapak lagi. Bodinya nih seperti orang muda nih. Nah, ini juga kelihatannya nih yang sebelah kiri kelihatan pada keker ya, bukan keker nih, gemuk, banyak lemaknya. Nah, setelah TR 90, wah kelihatannya shape-nya lebih bagus. Jadi bukan cuma artis aja yang bisa punya body kayak gini, gitu, itu juga bisa. Nah, ini Mbak Eci, salah satu ibu yang ada di Makassar, ini juga dulu gemuk, ini sekarang, itu kan. Dan teman-teman kalau perhatikan rata-rata yang setelah ikut TR 90 itu wajahnya kelihatan lebih muda, lebih cerah, kelihatan lebih muda dari sebelumnya, ya.
Nah, ini adalah orang, kalau dilihat dari namanya orang Korea nih. Wah, tubuhnya transformasi luar biasa nih. Yang gemuk jadi super nih ya. Cowok-cowok biasanya seneng nih ya, ngejar-ngejar ini. Otot-otot seperti ini. Nah, ini adalah salah satu ibu juga yang melahirkan gemuk kan, sampai anaknya udah agak gemuk. Terus ikut ini jadi kurus. Ya, kurus sampai dapat hadiah karena transformasi luar biasa. Nah, di sini kita juga bukan hanya mengajak teman-teman untuk punya badan lebih ramping, lebih sehat, tapi di sini juga ada bisnisnya gitu. Jadi ada bisnisnya, kenapa? Karena obesitas ini jadi permasalahan bagi banyak orang di banyak tempat. Banyak sekali, kalau menurut data 3,4 juta kematian itu disebabkan oleh kelebihan berat badan dan obesitas. Dan angka ini cenderung terus meningkat kalangan orang dewasa sejak tahun 1980. Jadi sejak masuknya era industri, 20 meningkat terus setiap tahunnya 27,5% untuk orang dewasa, dan anak-anak malah lebih tinggi lagi 47,1% gitu. Ini meningkat terus angkanya. Jadi apa artinya? Artinya marketnya luas sekali untuk kita ajak transformasi. 37% dari populasi penduduk di dunia itu menderita obesitas, ya. Dan dalam 33 tahun terakhir, tidak ada satupun negara yang berhasil menurunkan angka obesitas di negaranya. Ini luar biasa banget ya. Tidak ada satupun negara yang berhasil. Lalu 14% penderita obesitas dari ini anak-anak dan sorry. Yang 37% ini adalah orang dewasa dan 14% ini anak-anak. Dan 62% dari penderita obesitas justru ada di negara berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara Asia, itu negara berkembang itu justru banyak yang obesitas gitu, karena mungkin di negara berkembang banyak orang yang masih kurang edukasi untuk pola makan sehat, dan atau ketika yang mendadak punya duit itu malah larinya banyak ke makanan. Jadi angka obesitasnya meningkat tajam sekali sampai 62% dari penduduknya itu adalah obesitas gitu. Dan ini bisa jadi market kita. Market kita maksudnya kita bisa sharing ke banyak orang tentang program ini. Di Indonesia sendiri, menurut data di tahun ini, datanya udah agak lama ya, 2013, tapi ini bisa buat gambaran, di 2013 aja udah segini, apalagi sekarang 40 juta yang orang obesitas di Indonesia, itu berarti sekitar 26,6%. Nah, lebih banyak di wanita pula, hampir 33%. Pertumbuhannya 1-2% per tahun. Diperkirakan tahun 2020, pada sekarang udah 2021 ya, 68 juta penderita obesitas. Nah, angkanya berapa nanti bisa riset lagi di kita teman-teman di Google. Kenapa? Itu karena kita punya gaya hidup yang sama nih. Sekarang orang lebih gampang mencari fast food. Fast food bertebaran di mana-mana. Orang senang dengan makanan instan. Senang, siapa yang tidak kenal dengan kopi-kopian seperti ini. Apalagi sekarang semakin banyak bertebar kopi-kopi ya, apa sih, kopi mantan, kopi apa segala macam tuh banyak banget tuh minuman, belum minuman yang bubble-bubble, yang boba-boba segala macam, itu gula tinggi dan itu bisa dan itu sangat menyebabkan obesitas. Lalu sekarang orang juga gaya hidupnya instan, semua serba pakai motor, mobil, orang keberatan nih. Kadang-kadang hanya jarak 50 meter aja naik motor, nggak mau jalan kaki. Itu yang juga akhirnya membuat gaya hidupnya jadi nggak sehat, jadi lebih banyak duduk diam, akhirnya lemak tertimbun gitu. Jadi pola makannya, pola ini, siapa yang sekarang nggak kenal dengan McDonald, Kentucky, segala macam, ya kan? Dan apalagi sekarang didukung dengan GoFood,
ya, mudah banget dan dengan promo-promo. Ini sejak saya perhatikan sejak kita pandemi WFH, banyak yang restoran ini kan banyak yang hanya menangani delivery. Mereka nawarin promonya jauh lebih giat lagi sekarang. Promonya jadi murah banget. Dan itu akhirnya mendorong orang untuk konsumsi sementara WFH cuma di rumah aja, duduk aja. Jadi yang ada sejak pandemi semakin banyak lagi orang yang jadi gemuk. Betul ya. Nah, ini adalah penjelasan. Oke, ini aja mungkin saya sampai sini aja. Saya mau kembali mengundang Bu Wahyu. Apakah masih ada nih Mbak Wahyunya? Halo, saya masih on. Iya, nah kita lanjut ya, lanjut cerita sama Mbak Wahyu nih. Mbak Wahyu kan eh, udah tahu banget nih tentang program TS90 ya. Yes. Dan sebelumnya kan juga udah pernah nih coba berbagai macam diet. Iya. Yang kerasa banget apa nih ini bedanya diet-diet biasa sama TS90? Kalau saya sih ngerasainnya kalau yang dulu itu misalnya diet-diet yang dulu itu harus nahan lapar, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, gitu. Terus olahraga itu kayaknya harus olahraga yang berat gitu loh, Cik. Maksudnya saya baru nemu ada olahraga yang hanya 4 menit itu di TR90 gitu. Di program ini baru nemu gitu. Jadi berasa banget bedanya gitu. Ternyata dengan habit yang hanya olahraga yang nggak makan waktu banyak bisa dilakukan di rumah, tahu-tahu saya udah turun berat badan lumayan banyak kayak gitu. Terus di pola makannya pun kan juga enak gitu. Jadi saya nggak pilih-pilih makanan yang apa istilahnya yang harus menyiksa banget tuh enggak gitu. Saya tetap bisa makan kenyang, makan enak, terus ke tubuh sendiri itu jadi jauh lebih apa ya, alarm tubuhnya tuh menyala gitu loh kayaknya. Kalau makan nggak sehat sedikit tuh udah langsung berasa gitu di badan saya gitu. Saya tahu kan Bawahnya sudah berhasil mengajak beberapa orang juga ya untuk ikut program TR90 ya. Yes. Itu buat mereka susah nggak jalaninnya TR90 ini? Buat beberapa teman yang sudah ikutan. Terus hasilnya bagaimana? Ada sih itu saudara saya kan saudara suami kan ikut itu. Dia turun itu kan udah selesai ini udah turun 10 kilo sih. Terus dia ngerasa jadi jauh lebih sehat. Dia dulunya kan apa vertigo, terus sering pusing kayak gitu. Terus kayak ini kayak saya tadi saya bilang sini panggungnya kayak berasa Ya, berat kayak itu gitu karena kan. ini tumpukan lemak sama tekanan Alhamdulillah darahnya udah nggak sekarang bagus ya. jauh lebih sehat. Jadi yes betul. Mereka lebih ke ininya sih ke kesehatannya juga gitu. Terus ada lagi satu teman saya itu yang di Jakarta itu dia itu kan dulunya itu sering ini loh kesemutan. Dia Sering udah berobat kesemutan ya. kemana-mana, udah terapi, udah macam-macam kayak gitu kan. Terus dia konsumsi Suara putus-putus. baru 10 hari dia bilang itu kok aku udah nggak kesemutan lagi ya gitu. Dia itu kan rumah tingkat ya Ci, jadi rumah itu dia kalau naik turun rumahnya itu paling naik turun rumah itu 3 kali itu paling Udah capek naik turun 3 kali udah ngap-ngapan. Sebentar. Oh kayaknya mental ya.
Mental kena sinyal mental keluar. Oke. Sembari menunggu saya lanjut ini jawab pertanyaan dulu ya. Bagaimana cara mengetahui ketika berat badan turun, massa otot yang turun itu massa otot, massa air atau massa lemak? Biasanya kalau saya ngukurnya pakai timbangan itu sih. Sebenarnya sekarang kan selain timbangan Omron, kalau timbangan Omron memang harganya agak relatif mahal ya. Harganya itu sekitar 2-3 juta. Tapi sekarang ini banyak nih timbangan digital yang juga udah bisa mengukur lemak. Jadi bisa mengukur lemak, bisa mengukur kadar air. Itu harganya murah, cuman ratusan ribu. Jadi nggak sampai 500.000, cuman kayaknya 200-300.000 pun ada yang sudah cukup bagus. Jadi cara taunya itu paling tepat ya dengan timbangan. Karena kalau timbangan itu dia bisa mengukur lebih tepat untuk dalam tubuh kita ini massa airnya berapa, massa ototnya berapa, massa lemaknya berapa. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Afrina ya. Nah, ini ada dari Mbak Musoba Batang, kalau tidak obesitas tapi perut gendut. Ini kira-kira maksudnya mungkin skinny fat ya. Ada orang yang menderita namanya skinny fat. Jadi dia kurus tapi perutnya besar. Nah, ini biasanya kurus tapi lemaknya tinggi. Kadar lemak dalam tubuh tinggi, visceral fatnya juga biasa cenderung tinggi. Nah, ini yang juga saya cerita tadi dialamin oleh teman saya. Jadi teman saya, ada salah satu teman saya di Medan, dia bercerita suaminya itu gemuk dan sudah berhasil dengan program TR90. Nah, sekarang gantian istrinya yang lanjut program TR90. Saya bilang, apa namanya, kamu berat badan berapa, berat lemak berapa? Begitu dia bilang beratnya itu, teman-teman kalau mau tahu, beratnya itu cuman sekitar 45 apa berapa. Kurus orangnya kecil, tingginya mungkin sekitar 155, tapi rupanya fatnya tinggi. Jadi kadar fatnya itu sampai di atas 25% ya, tinggi. Jadi akhirnya dia ikut program, lucunya berat badannya naik. Waktu itu jadi 40 berapa gitu, naik. Saya bilang, kok malah naik berat badannya, tapi kadar lemak tubuhnya turun. Jadi tubuhnya itu, jadi teman-teman bisa lihat kan, kalau lemaknya menurun, karena lemak 2 kilo dan otot 2 kilo itu beda. Jadi walaupun berat badan naik, dia bukan membesar, tapi jadi lebih lebih kenceng badannya karena massa ototnya yang naik gitu. Jadi posturnya itu jadi lebih ideal, lebih kenceng dan lebih bagus. Karena beratnya naik tapi lemaknya turun. Itu keren banget, dan waktu saya tanya itu dia baru jalanin program separuh jalan. Itu hasilnya dia udah berasa. Udah bagus sekali. Untuk orang kurus aja bisa dengan seperti, apalagi untuk gemuk. Biasanya transformasinya luar biasa. Oke, ini Mbak Wahyu sudah kembali. Coba dites tadi sinyalnya jelek banget, coba. Nah, udah. Ya. Coba diceritain ulang yang tadi yang di Jakarta tadi. Nah, teman saya tuh kan dia dulunya kesemutan itu loh, Ci. Dia suka kesemutan kayak gitu kan. Udah berobat, udah maksudnya terapi kayak gitu. Adiknya kan dokter, dia udah pokoknya udah kemana-mana gitu loh, tapi nggak sembuh gitu. Terus akhirnya dia konsumsi TR90, itu di 10 hari pertama itu dia bilang, kok aku udah nggak kesemutan lagi ya sekarang ya gitu. Udah nggak kesemutan lagi Keren ya. gitu. Terus sama itu dia itu kan ini Ci, rumahnya kan tingkat ya, jadi dia suka naik turun gitu. Nah itu sebelum program TR90, dia itu kalau naik turun ke rumahnya, misalnya mau naik ke atas itu biasanya 3 kali naik itu dia udah nggak kuat, katanya apa kalau orang Jawa bilang tuh turun berok gitu ya. Jadi itu sakit kayak gitu. Nah itu jalankan TR90 itu ya belum ada 1 bulan itu dia bilang, kok aku sekarang naik turun tangga kok 5 kali sampai 10. Wah, sinyalnya ngedrop lagi. Tapi intinya Dia rasakan lebih ke kesehatannya gitu sih.
sejauh ini dia udah turun berat badan itu loh. Iya, iya. Halo, halo. Freezing ya. Halo, halo, iya. Jadi sejauh ini udah turun berat badan berapa? Mute, mute, mute. Mic-nya dinyalain dulu. Halo, Ya, udah halo, turun berat langsung badan nggak? berapa? Turun berat badannya dia nggak begitu banyak, baru 8 kilo sih selama belum sampai 3 bulan itu dia turun 8 kilo. Ya, karena mungkin Tapi masih lebih ototnya dia lebih naik. ke tapi dia lebih ngerasa ke badannya sendiri itu jadi jauh Iya, lebih lebih sehat. Itu yang bikin dia makin senang sama TR nanti itu gitu. Nah iya, sekarang dia mulai jalankan, maksudnya udah selesai kan ini, jadi dia jalankan pola hidup sehatnya tuh jadi seneng gitu, bisa jadi lebih bukan kayak menjaga diet gitu yang ya. bukan kayak mindset diet yang kemarin yang tadi dijelasin sama Cikgu itu loh, dia akan yoyo terus selesai program terus makannya awur-awuran lagi, itu enggak gitu. Jadi tetap makannya tetap tertata, makan jadi jauh lebih sehat, olahraga juga jadi kebiasaan baik kayak gitu. Ya, jadi membentuk pola pola makan dan Yes. pola hidup yang lebih lebih apa ya, lebih lebih baik, lebih sehat, lebih teratur gitu ya. Jadi kayak selama 90 hari itu kayak di-reset gitu ya. Di-reset yang tadinya mindset kita salah, mindsetnya dibenehin, benerin kebiasaan yang salah jadi kebiasaannya dibenahin. Dan biasanya setelah 90 hari udah otomatis tuh udah males nyentuh yang namanya gorengan, yang makanan minyak-minyak, lemak, jadi lebih seneng sayur-sayur kan. Itu kayak di-reset begitu ya sama Katanya TR90. nggak enak sekarang. Iya benar. Jadi makanya itu yang tadi diubah secara genetikanya juga salah Yes. satunya di situ, mindsetnya diubah gitu. Oke, terima kasih banget ya. Terima kasih banget buat Mbak Ayu untuk sharingnya pada malam hari ini. Makasih udah partisipasi, udah sharing juga. Nah, jadi teman-teman, saya sering Sama-sama Ci, sama-sama teman-teman. jadi saya sering berpesan juga ke teman-teman yang mau pengen kurus ya, sebenarnya untuk nurunin berat badan tuh bukan cuman tentang masalah angka timbangan aja gitu. Jadi banyak orang yang salah persepsi hanya mengejar angkanya turun, tapi bukan hanya itu. Tapi sebenarnya harus diperhatikan adalah kadar lemaknya turun apa enggak pertama, dan kedua yang dirasa di badan. Jadi seperti tadi Mbak Wahyu bilang, yang dirasakan di badan itu eh, kayak keluhannya berkurang, misalnya kayak yang dialamin naik turun tangga 5 kali pun udah nggak berasa capek, tadinya 2-3 kali aja udah ngos-ngosan, udah rasa kaki badan berat banget, nggak nyaman, terus nafas berat, terus gerakan-gerakan lebih belum lagi apa nggak lincah, belum nyeri nyeri lutut, sakit pinggang, itu yang dialamin oleh banyak orang, terus badan terasa sesek, baju-baju nggak muat. Tapi ketika kita sehat, ya secara otomatis walaupun kayak tadi dia bilang, angka timbangannya mungkin nggak banyak turun nih, cuma turun 8 kilo, tapi dia rasa manfaat di tubuhnya itu luar biasa. Dia secara manfaat dapat kesehatannya yang rasa kenyamanan yang selama ini dia nggak dapatkan, dia dapatkan dengan TR90 ini, dan itu tidak bisa dibayarkan dengan eh, digantikan ya, rasa bahagia itu nggak bisa digantikan dengan uang berapapun juga, benar nggak sih gitu ya. Jadi teman-teman, saya harap setelah dengan sharing pada malam hari ini, teman-teman bisa punya mindset yang lebih benar tentang kesehatan, tentang pola makan sehat, dan tentang bagaimana kita bisa menata tubuh kita menjadi lebih baik, lebih sehat agar kita punya kualitas hidup panjang yang lebih baik, kualitasnya lebih baik. Jadi jangan umur panjang tapi sakit-sakitan, tiap tiap ulang tahun didoain semoga umur panjang gitu, tapi sakit-sakitan nggak nyaman. Atau misalnya seperti kita lihat di banyak orang di hari tuanya banyak dihabiskan waktu di kursi roda atau hanya berbaring di tempat tidur tanpa bisa menikmati hidup gitu. Kita nggak mau ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan
Ya, dengan ini juga saya tutup sharing kita pada malam hari ini. Saya terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dan menyimak sampai selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Wahyu untuk sharing dan ceritanya yang luar biasa. Dan terima kasih teman-teman berpartisipasi di kolom chat yang sudah hadir ya. Dan semoga apa yang saya sharingkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa tebarkan lagi virus sehat ini ke lebih banyak orang lagi. Jadi sampai jumpa ya di Zoom presentasi berikutnya. Dadah, selamat malam. Halo, makasih Cigu. Ya.